Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada manusia yang akal, lisan, dan kemampuan berkomunikasi. Karena dengan komunikasi, manusia dapat saling memahami, menyampaikan kebenaran, dan membangun peradaban. Namun di sisi lain, komunikasi juga dapat menjadi sumber kerusakan apabila tidak dilandasi oleh etika dan tanggung jawab moral. Salawat serta salam dapat senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Suri kemuliaannya dalam menyampaikan risalah dakwah untuklah kejujuran dan etika. Di era digital saat ini, perkembangan teknologi informasi dan media sosial mengubah cara manusia komunikasi. Informasi menyebar dengan sangat cepat, tanpa batas dan ruang waktu. Sayangnya, kecepatan ini seringkali tidak diiringi dengan kehati-hatian, sehingga hoax, fitnah, dan ujaran kebencian mudah beredar di tengah masyarakat. Dalam konteks inilah, Al-Quran sebagai pedoman hidup umat Islam hadir memberikan prinsip dan etika relevan sepanjang zaman. Media sosial ini bukan sekedar sarana hiburan, tapi telah menjadi ruang publik baru, tempat informasi, berbentuk opini, bahkan menjadi medan dakwah. Setiap orang bisa menjadi komunikator, setiap akun bisa menjadi mimbar, dan setiap unggahan bisa berdampak. Namun, apa pertanyaannya? Apakah semua informasi yang tersebar layak dipercaya? Apakah setiap orang yang berbicara pantas dijadikan rujukan? Dan bagaimana seharusnya seorang Muslim menerima dan menyampaikan informasi di ruang digital? Untuk menjawab persoalan tersebut, Al-Quran telah memberi landasan yang sangat kuat dari firman Allah Ta'ala dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Sebuah ayat yang tidak hanya relevan pada masa turunnya, tetapi justru semakin penting untuk dipahami dan diamalkan pada zaman media sosial seperti sekarang. Quran Surat Al-Hujurat berbunyi, A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu, maka itulah kebenaran, agar kamu tidak melakukan suatu kaum karena kebodohan yang artinya kamu menyesali perbuatan. Saudara, dalam penjelasan para mufasir, ayat ini menjelaskan kewajiban tabayun, yaitu meneliti dan memverifikasi setiap informasi sebelum diterima atau disebarkan. Ayat ini turun berkaitan dengan peristiwa ketika seorang utusan membawa kabar yang keliru, sehingga hampir menimbulkan konflik sosial. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri mengingatkan bahwa kesalahan dalam menerima informasi dapat berujung pada tindakan zalim terhadap pihak lain, meskipun tanpa niat buruk. Kata fasik sendiri dalam ayat ini tidak hanya terbatas pada perilaku besar saja, tetapi juga mencakup siapa saja yang tidak amanah dalam informasi. Dengan demikian, ayat ini mengajarkan bahwa sumber informasi menjadi penting dalam komunikasi. Islam tidak melarang menerima informasi, tapi kewajiban sikap kritis dan kehati-hatian agar kebenaran tetap terjaga. Berdasarkan ayat tersebut juga, Quran Surat Al-Hujurat ayat ini berbicara secara langsung tentang prinsip etika komunikasi dan informasi. Dalam perspektif dakwah, ayat ini menjadi peringatan para komunikator atau dai agar tidak sembarang menyampaikan pesan, terlebih jika pesan tersebut berkaitan dengan kehormatan orang lain, isu sensitif, atau kepentingan umat. Seorang dai sejatinya bukan hanya menyampaikan pesan agama, tetapi juga menjaga kebenaran dan kepercayaan publik. Jika dakwah disampaikan tanpa verifikasi, maka dakwah berpotensi kehilangan nilai moral. Oleh karena itu, ayat ini menegaskan bahwa dakwah harus berlandaskan kejujuran, kurasi informasi, dan juga tanggung jawab sosial, bukan sekedar viralitas atau hanya popularitas saja. Dalam konteks media sosial saat ini,
Al-Hujurat ini sangat relevan dengan maraknya hoax dan informasi. Banyak informasi disebarkan hanya berdasarkan judul, potongan video, atau emosi sesaat tanpa klarifikasi yang memadai. Padahal satu unggahan yang salah dapat merusak seseorang, memecah masyarakat, bahkan memicu konflik sosial yang besar. Ayat ini mengajarkan bahwa setiap muslim harus memiliki etika digital, yakni tidak mudah percaya atau tidak tergesa-gesa membagikan informasi dan selalu memastikan bahwa kebenaran sumber berita. Media sosial seharusnya digunakan sebagai sarana dakwah yang mencerdaskan dan menyejukkan, bukan sebagai alat proyeksi atau penyebaran kebencian. Berdasarkan ayat ini juga, sikap yang seharusnya dimiliki seorang muslim di era digital adalah bijak, kritis, dan bertanggung jawab. Seorang muslim harus menyadari bahwa setiap informasi yang ia sebarkan akan dipertanggungjawabkan, baik secara sosial maupun di hadapan umum. Prinsip tabayun menjadi benteng utama agar umat Islam tidak terjebak arus informasi yang menyesatkan. Bagi seorang dai sendiri, media sosial hendaknya dipandang sebagai amanah dakwah. Setiap konten harus disampaikan dengan niat yang lurus, sumber yang jelas, dan bahasa yang santun. Dengan demikian, dakwah di media sosial tidak hanya menyampaikan pesan agama, tetapi juga mencerminkan akhlak Islam itu sendiri. Hikmah dari Quran Surat Al-Hujurat ayat 6 ini adalah bahwa kebenaran harus selalu didahulukan daripada kecepatan. Islam sendiri mengatakan bahwa komunikasi bukan hanya persoalan menyampaikan pesan, tetapi juga menjaga dampak. Dalam kehidupan modern yang serba cepat ini, ayat ini mengingatkan Islam untuk memperlambat langkah, pikir jernih, dan mengedepankan etika. Dengan mengamalkan prinsip tabayun, umat Islam dapat berperan aktif menciptakan ruang digital yang sehat, harmonis, dan penuh nilai dakwah. Media sosial tidak lagi menjadi sumber perpecahan, tapi menjadi sarana menyebarkan kebaikan, persatuan, dan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin. Mungkin hanya itu penjelasan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.